sudah ya. Itu judul kita di minggu ini, Yakub di rumah Laban. Minggu lalu Yakub diminta pergi dari rumah oleh ibunya ya. Sebentar, Nigel dengar suaranya Bu Ari? Nigel? Sebentar. Oke, Nigel dengar suaranya Bu Ari? Ya Bu, dengar. Oh, baik. Ya, Sean di mana Sean? Kok nggak kelihatan ya? Sean, selamat sore. Woi, sudah sembuh nak? Oke, yuk kita belajar sore hari ini ya. Ya anak-anak, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat terjeda sebentar karena mati lampu, tapi mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Materi kita sore hari ini adalah Yakub di rumah Laban. Minggu lalu kita sudah mendengar atau membaca cerita Yakub diminta ibunya untuk pergi dari rumah ke rumahnya Laban. Jarak dari rumahnya Laban ke rumah Yakub itu jauh ya. Maka Yakub melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah jalan dia merasa capek, kemudian dia tidur. Nah, waktu tidur dia bermimpi. Mimpinya seperti yang tadi Wano sudah ceritakan ya. Kemudian Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Yakub. Setelah bangun, dia melanjutkan perjalanannya. Maka hari ini sampailah Yakub di rumah Laban. Yuk, kita lihat ceritanya dulu ya. Kita lihat bagaimana Yakub ketika berada di rumahnya Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda
namanya Rahel. Elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih mudah itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12. Ya, sampai sini dulu ya. Sampai di Yakub akhirnya menikah dengan Rahel. Yuk, kita buka satu-satu. Kisahnya tadi kita pelajari satu-satu ya. Nah, yang pertama, yuk kita mulai dari awal cerita kemarin ketika Yakub sudah bangun dari perjalanan, dari tidurnya ketika berjalan jauh, ia melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian dia menemukan ada sebuah sumur. Ya, yuk. Ya, silakan ditulis dulu ya, Nak. Ya, di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Ya. Sean, coba dilihat Sean, gambarnya. Yang wanita itu namanya siapa, Nak? Yang perempuan cantik belakang itu yang rambutnya panjang. Namanya siapa itu? Rahel. Rahel. Sean punya teman namanya Rahel? Oh, enggak ada. Rahel itu cantik, berseri ya, perempuan yang baik, itu namanya Rahel. Nah, ketika dia sudah sampai di sebuah sumur, maka Yakub sudah merasa bahwa rumah Laban sudah semakin dekat. Nah, dia bingung, rumahnya Laban itu yang mana? Nah, maka dia bertanya kepada para gembala. Dia bertanya pada para gembala, kemudian gembalanya menjawab, ini ada Rahel, anaknya Pak Laban. Ya, di sana, di sumur itu, Yakub bertemu dengan para gembala dan Rahel. Sudah? Yang itu sumur apa itu? Karena Ari sedang melakukan presentasi itu Oh ya, yuk. susah. Oke, tak diktekan ya, tinggal sedikit. Di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Panu sudah selesai?
Belum, Bu. Belum. Wano dulu, Wano. Ya, Ya, yuk dibaca. maaf, Bu. Kepencet ini nanti aku nggak bisa nganu lagi. Jadinya kepencet Ya, ininya. Jadinya aku mencet ini nggak bisa lagi malah. ya, nanti nanti buat ditekan ya. Yuk Wano dibaca. Setelah melanjutkan perjalanan, Yakub sampai di sebuah sumur. Di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Ya, oke. Di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Sudah? Nigel sudah? belum. Yuk, di sana ia bertemu dengan para gembala dan Rahel. Yuk lanjut lagi ya. Setelah bertemu, nah, Yakub menceritakan pada Rahel bahwa ia adalah saudara ayahnya. Nah, yuk silakan ditulis. Yakub bercerita, kan tadi sudah ketemu dengan Rahel toh? Nah, kemudian dia berkata kepada Rahel, Rahel, namaku Yakub. Aku ini saudara ayahmu. Nah, karena mereka belum pernah ketemu. Nah, jadi Rahel sendiri mungkin juga bingung ya. Kalau kamu punya saudara, belum pernah ketemu ya. Perkenalan dulu supaya tahu bahwa itu adalah saudaramu. Nah, demikian pula dengan Yakub. Ia menceritakan kepada Rahel, meyakinkan Rahel bahwa ia adalah saudaranya. Yakub menceritakan pada Rahel bahwa ia adalah saudara ayahnya. Sean, punya saudara nggak Sean? Coba Sean mana ya? Sean punya saudara? Punya enggak? Punya nggak? Siapa nama saudaramu? Bingung ya. Kak Kesia itu kan saudaranya Sean juga toh, tantenya. Ya. Ya, dibaca Yosi, yuk dibaca tulisanmu nak. Yakub bercerita pada Rahel bahwa ia adalah saudara ayahnya. Ya. Nah, selanjutnya Rahel kan belum tentu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yakub. Ya, bener nggak ini saudara ayahku? Lalu Rahel berlari menceritakan pada ayahnya yang bernama Laban. Rahel pulang ke rumah dulu. Dia bilang sama bapaknya, Bapak, ada saudara bapak namanya Yakub. Bener nggak itu? Nah, kemudian setelah mendengar itu, Laban segera menemui Yakub. Yuk ditulis ya. Rahel berlari menceritakan pada ayahnya. Ayahnya bernama Laban. Nah, Laban segera menemui Yakub. Rahel ini ya, Rahelnya tidak ngajak Yakubnya untuk pulang ya, untuk ke rumahnya ya. Tetapi dia malah lari sendiri bertemu dengan ayahnya gitu ya. Karena dia juga belum pernah ketemu, dia juga masih penasaran, bener nggak itu saudara ayahku ya toh? Ya, Olin selamat sore Lin. Selamat sore. Iya cantik. Lama nggak kelihatan. Bu Ari kangen loh. Udah gede Olin ya. Iya cantik. Rambutnya dipotong Lin. Iya cantik ya. Yuk lanjut dulu ya Lin. Kita lanjut dulu ya.
Nah, Laban. Nah, oke, yuk. Laban segera menemui Yakub. Kita lanjut gambar berikutnya ya. Nah, ketika Laban sudah sampai di dekat sumur tadi ya, Laban mendekat dan mencium Yakub. Lalu ia mengajak Yakub untuk ke rumahnya. Nah, kalau ada saudara mau datang ke rumahmu, ya kan? Dari jauh, Bu, yang itu Laban mendekap apa mendekat? mendekap itu memeluk. Nah, memeluk boleh diganti memeluk ya. Kalau mendekap belum familiar, masih asing, mendekap itu sama dengan memeluk ya. Kalau sama saudara lama nggak ketemu ya, maka kangennya diungkapkan dalam bentuk memeluk dan mencium. Laban mendekap dan mencium Yakub, lalu membawanya ke rumahnya. Oke. Ya, jadi yang ada di gambar itu siapa saja ya? Ada 3 orang di situ. Yang perempuan tadi namanya siapa? Sean? Siapa yang perempuan, Sean? Rahel. Yang laki-laki rambutnya putih namanya? Laban. Yang laki-laki rambutnya hitam namanya? Yakub. Olin, sekarang Olin. Yo, Lin. Yang perempuan itu namanya siapa, Lin? Rahel. Yang laki-laki rambutnya putih. Iya, pinter. Yang laki-laki satunya rambutnya hitam. Yakub. Ya, oke. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut yuk. Berikutnya. Nah, Yakub kemudian tinggal di rumahnya Laban selama sebulan. Ya, Harus pakai kemudian ya, Bu? tidak harus, tidak apa-apa. Yakub tinggal di rumah Laban selama sebulan dulu ya. Nanti kita lihat cerita berikutnya, berapa lama Yakub tinggal di rumahnya Laban. Ya, awalnya Yakub hanya ingin tinggal di rumahnya Laban selama 1 bulan. Yuk, Yakub tinggal di rumah Laban selama sebulan. Selanjutnya ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, rencananya hanya mau tinggal 1 bulan. Tetapi ketika tahu bahwa Laban mempunyai anak 2 perempuan, Lea dan Rahel, Yakub mencintai Rahel. Nah, awalnya cuma pengen tinggal sebentar, tapi karena mencintai seseorang, nanti jadinya tinggalnya lama, ya. Di video tadi berapa lama? Coba. Lama nanti ya. Nanti di akhir kita hitung berapa tahun akhirnya Yakub tinggal di rumahnya Laban, ya. Ya, bener, 14 tahun ya. Ya, sambil nunggu kakaknya nulis, Olin sama Sean ya, kita lihat yang ada di gambar yuk. Yang perempuan baju hijau, namanya siapa? Rahel. Yang bajunya merah? Hah? Lea. Ya. Lalu yang kepalanya berambut putih, Laban tadi ya, yang kepalanya berambut hitam itu Yakub. Ya. Jadi Lea sama Rahel itu kakak adik. Kayak Jevan sama Nigel, Wano sama Mela ya.
Itu seperti Lea dengan Rahel. Tapi kalau yang dicerita ini sama-sama perempuan. Ya, kalau Nigel sama Jevan laki-laki. Wano sama Mela laki-laki dan perempuan. Nah, ini Pak Laban ini punya 2 anak perempuan. Namanya Lea dan Rahel. Nah, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Sudah ya. Coba Aldrik dibaca tulisanmu. Aldrik. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel. Yakub mencintai Rahel. Iya, Yakubnya mencintai Rahel. Kita lanjut ya. Nah, supaya dapat menikahi Rahel, Yakub bekerja pada Laban selama 7 tahun. Nah, di video tadi kan Yakub bilang kepada Laban toh, Pak Laban, aku mencintai anakmu yang bernama Rahel. Aku pengen menikah dengan Rahel. Supaya aku bisa menikah dengan Rahel, aku akan bekerja kepadamu selama 7 tahun. Nah, karena rasa cinta, karena keinginannya untuk segera menikahi Rahel, 7 tahun itu dirasa sebentar oleh Yakub. Ya, namanya juga lagi jatuh cinta ya. Yuk, kita lihat yang ada di layar. Yakub bekerja pada Laban. Kira-kira bekerjanya kalau gambarnya seperti itu, Yakub bekerja seperti apa ya? Coba Olin dulu. Kira-kira kalau seperti itu Pak Yakub kerjanya apa, Lin? Jadi apa itu, Lin, Pak Yakubnya, Lin? Angkut-angkut. Angkut. Iya ya, angkut-angkut ya, betul ya. Apapun diangkut oleh Yakob, ya. Sean, kalau Sean, kira-kira apa Sean? Kalau digambar seperti itu, kira-kira Cari rumput. cari rumput buat makan dombanya, ya. Rumputnya diangkut seperti yang tadi Olin ceritakan, ya. Di belakang itu kan gambar domba-dombanya banyak toh. Nah, jadi Yakub harus memberi makan. Oke, sudah selesai ya sampai sini ya. Paham ya? Jadi rencananya cuma mau tinggal sebulan karena pengen mendapat Rahel, jadinya 7 tahun. Ya, yuk kita lanjut yuk. Nah, setelah 7 tahun, maka Yakub berkata kepada Laban. Ya, ia senang karena ia akan menikah dengan Rahel. Tetapi ternyata wanita yang diberikan oleh Laban kepada Yakub bukan Rahel, tetapi Lea. Ya, Yakubnya juga nggak ngerti ya, karena waktu nikah, coba lihat gambarnya itu loh. Waktu menikah kan mukanya ditutup toh. Nah, Yakub berpikiran bahwa mempelai perempuan, pengantin perempuannya itu adalah Rahel. Tetapi sebenarnya perempuan itu adalah Lea. Ya, berarti Yakubnya ditipu ya, ditipu sama si Laban. Dia mintanya Rahel tapi diberinya Lea. Ya toh? Coba, Sean, wanita yang ditutupi mukanya itu namanya siapa, Sean? Lea. Siapa Olin namanya? Yang ditutupi mukanya itu? Yang baju putih? Hah? Lea. Ya, Lea. Ya. Pengennya menikah dengan Rahel, tetapi malah dikasih Lea. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Yakub? Yuk, nanti kita lihat cerita berikutnya ya. Itu menikah loh, Lin. Jadi yang pakai baju putih itu mau nikah. Ya. Olin pernah pergi ke pesta pernikahan?
Pernah. Pernah. Cantik nggak pengantinnya? Cantik ya. Yang laki-laki ganteng. Oke. Sean, pernah nggak pergi ke pesta pernikahan? Pernah. Pernah. Banyak tamu, banyak makanan di sana ya. Nah, sama dengan yang terjadi dengan Yakub dan Lea. Ya, mereka menikah. Nah, yuk kita lihat cerita berikutnya. Ini sudah selesai semua toh? Coba punya Emela dibaca. Mela. Yakub merasa senang karena ia akan menikah dengan Rahel. Tetapi wanita yang diberikan Laban adalah Lea. Ya, ini tak tanya kepada yang laki-laki ya. Raika, kalau kamu jadi Yakub, kira-kira apa yang kamu lakukan? Mana Raika ada enggak ya? Ah, Ya, iya aku Raika. bingung. Apa? Bingung. Bingung. Soalnya orang ngerti wajah. Ngerti wajah. Ya toh, kalau kamu jadi Yakub, wong cintanya kepada Rahel kok malah dinikahkan dengan Lea. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa ya? Marah, Bingung ngamuk. Nek wano piye no? Wano. Kok kowe kok guyang-guyu? Kalau kamu jadi Yakub, kira-kira apa yang kamu lakukan? Dibuka wajahnya. Lebih baik cari yang lain. Waduh. Lebih baik cari yang Lebih lain. baik menjadi Ultraman daripada mempunyai cinta yang tidak permanen. Apa kuwi nikel tekan cinta permanen barang ki. Kelas. Yuk, lanjut ya. Nah, ketika tahu bahwa ternyata wanita yang dinikahinya adalah Lea, maka Yakub merasa marah. Yakub marah kepada Laban karena ia merasa ditipu, ya toh? Nah, karena perjanjian awalnya itu kan menikahnya dengan Rahel. Bu, Ya. itu kepala atau kepada, Bu? Waduh. kepada. Oke, bari ganti dulu ya. Kepada. Kok ya ngerti toh si Raika ki. Oke, yuk. Kepada ya. Kepada. Yakub marah kepada Laban karena merasa ditipu. Oke, yuk. Lanjut ya. Yakub. Dia udah nipu kakaknya sendiri, malah dia marah-marah sendiri ya. Iya. Salah sendiri lah orang malah kayak Iya. gitu, sombong amat. Ya, berarti tahu ceritanya ya. Kalau ikut setiap Sabtu pasti tahu alur ceritanya ya. Nigel ingat, dulu dia nipu Esau kakaknya. Sekarang dia ditipu orang lain. Ya toh? Nah, sekarang dia merasakan rasanya ditipu. Ya toh? Yuk, kita lanjut ya. Udah mau selesai nih. Nah, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Sudah kerja 7 tahun, dikasihnya Lea. Nah, karena cintanya pada Rahel, maka dia mau bekerja selama 7 tahun lagi. Nah, supaya bisa mendapatkan Rahel. Kalau begitu, berapa lama Yakub bekerja kepada Rahel? Coba, Olin bisa ngitung nggak ya Olin ya? Olin mana Olin? Berapa Lin? 14. 14. 7 ditambah 7 ya. Sean, sudah bisa berhitung? Sudah. Sudah. 7 tahun ditambah 7 tahun. Berapa lama Yakub bekerja pada Laban? 7 ditambah 7.
Berapa? 11. Pinter, 14 tahun. Yakub harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun pertama dia ditipu tadi ya. Mintanya Rahel kok malah dikasih Lea. Nah, sekarang dia harus kerja lagi supaya bisa mendapatkan Rahel. Yuk, lanjut ya. Nah, akhirnya setelah 7 tahun bekerja lagi, Yakub bisa menikah dengan Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel. Yuk, sambil nunggu kakaknya nulis, Bu Hari mau tanya lagi. Coba masih inget nggak ya? Olin, kok ditutupi Tolin? Ayo dilihat layarnya. Ya, rambutnya jadi acak-acakan toh. Yuk, dilihat layarnya ya, Lin. Coba, Lin. Yang baju hijau namanya siapa, Lin? Rahel. Rahel, pinter. Yang perempuan baju merah? Lea. Lea. Yang bapak-bapak baju merah? Laban. Laban. Yang terakhir, yang laki-laki pakai baju biru, namanya siapa? Yakub. Iya, pinter. Sekarang Sean, coba Sean. Diulang lagi supaya ingat ya. Yang perempuan baju hijau siapa tadi namanya? Rahel. Rahel. Yang perempuan baju ungu? Lea. Lea. Yang laki-laki baju merah? Laban. Laban. Yang laki-laki baju biru? Yakub. Iya, pinter. Ada 4 tokoh itu ya yang kita pelajari sore hari ini. Coba punya Nara dibaca tulisannya. Nara, silahkan dibaca tulisannya. Ayo, Ra. Nara. Akhirnya Yakub bisa mendapatkan Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel. Ya, oke, terima kasih. Yuk, kita lanjut ya. Nah, berarti sudah selesai, sudah sampai sini ya. Ceritanya, Yakub bisa menikah dengan Rahel. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita ketemu lagi besok Sabtu depan ya. Kira-kira bagaimana kisah perjalanan hidup Yakub, Rahel, dan Lea? Hari ini sampai sini dulu ya, Nak. Sampai Yakub menikah dengan Lea dan Rahel. Oh, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Yakub di rumah Laban hari ini? Satu-satu ya. Mari, yang resen, Nigel. Apa yang kamu dapatkan dari kisah di sore hari ini? Kita tidak boleh menipu orang, sama aja kayak kemarin. Iya, pinter. Yang pertama, belajar dari Laban, jangan menipu. Belajar dari Yakub, jangan menipu. Bisa jadi suatu saat kamu ditipu oleh orang lain. Beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yakub menipu Esau, toh? Nah, sekarang giliran Yakub ditipu oleh Laban. Ya, selanjutnya siapa lagi nih yang mau? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa yang kamu dapatkan dari kisah hari ini? Satu-satu. Mela, apa yang kamu dapatkan, Nak? Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Iya, seperti oh diguyu karo Wano, Mami. Oh, saiki Wano, wes, apa yang kamu dapatkan? Kesetiaan dan kepercayaan. Iya, kesetiaan dan kepercayaan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Aldrik. Jangan mudah menyerah kalau misalnya mau mendapatkan suatu Sesuatu yang tujuan. diinginkan, ya pinter, sesuatu Iya. yang diinginkan atau tujuannya, ya. Yakub tadi pengennya Rahel, tapi dikasihnya Lea. Yakub nggak menyerah, dia mau bekerja 7 tahun lagi supaya dapat Rahel. Raika, apa yang kamu dapatkan? Tidak boleh marah kepada orang yang lebih tua.
Iya, bener ya. Tidak boleh marah-marah sama orang yang lebih tua. Itu kisahnya si Yakob yang marah sama Laban tadi toh. Marah. Iya, marah karena merasa ditipu tadi ya. Oke, yuk. Silakan kalian tulis apa yang tadi disampaikan teman-temanmu bisa ditambahkan ya. Tapi mari kita lihat. Ya, yang pertama, belajarlah untuk menyambut saudara dengan baik. Ya, sama seperti Rahel, sama seperti Laban. Ketika kedatangan saudaranya, yaitu Yakub, dia memberi sambutan yang baik. Laban mendekap, memeluk, dan menciumnya. Lalu mengajaknya untuk ke rumah. Yang kedua, tidak boleh menipu atau membohongi orang lain. Nah, yang ketiga, melakukan segala sesuatu dengan sabar, tidak menyerah, tidak mengeluh untuk bisa mencapai tujuan hidup kita. Ya, apa yang kita harapkan. Sama seperti Yakub, harus bekerja 7 tahun lagi supaya bisa mendapatkan Rahel. Nah, sudah selesai sore hari ini. Kami. Betul. Oke, sudah ya, Nak. Mari tutup ya. Baik, yuk kita akan tutup kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih kebersamaan sore hari ini. Sehat selalu ya, jaga kesehatannya karena mulai Senin sudah akan ujian ya. Nara, Aldrik berdoa mudah-mudahan besok Senin hasilnya baik ya. Yuk, ada yang mau doa penutup? Ini di catatannya Bu Hari yang baru sekali berdoa penutup itu Raika. Ayo Kak. Ya, kemarin sudah Nara. Yuk, sekarang Raika ya. Aku aja, Bu. Hah? Besok aku aja. Gimana? Bu Hari nggak dengar. Besok aku aja. Oke, Bu Hari catat ya. Besok Nigel, sekarang Raika. Oke, yuk. Ayo Kak. Nah, menyusun kata-kata tuh. Menyusun kata-kata, Opi. Dari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami dalam hari ini. Kami dapat mempelajari firman Tuhan dan kami bisa mempelajari agar tidak menipu atau membohongi orang lain. Semoga kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak, Sean, Olin, Nigel. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ketemu besok pagi ya. Besok pagi. Bu, jangan